Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram terkait dengan pertunjukan sound horeg. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak pertunjukan sound horeg yang digelar di masyarakat. Lantas seperti apa tanggapan MUI Jawa Timur terkait dengan hal ini? Hari ini kita sudah berada di kantor MUI Jawa Timur. Kita akan bertemu dengan pengurusnya untuk mengetahui seperti apa tanggapan mereka terkait dengan hal ini. Kita temukan faktanya. Saat ini bersama kami sudah ada Sekretaris MUI Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sebagaimana yang dilihat. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke. Pak Yai ini melihat fenomena sound horeg yang sedang marak terjadi. Dari MUI sudah mengeluarkan fatwa haram terkait dengan sound horeg, tapi kita lihat masih banyak marak di mana-mana, pentasnya juga masih ada. Bagaimana sikap MUI melihat hal ini? Fatwa MUI nomor 1 tahun 2025 itu dikeluarkan pada tanggal 12 Juli tahun 2025. Setelah fatwa ini dirilis sebagai pedoman masyarakat terkait dengan bagaimana hukumnya, karena ini kan MUI mengeluarkan fatwa sebagai pedoman keagamaan, maka tentu di sini ada kewajiban secara moral untuk terus dikawal. Sosialisasi kepada MUI kabupaten kota dan seluruh masyarakat itu menjadi penting. Ketika ada masyarakat yang masih menggunakan sound horeg untuk pertunjukan, karnaval atau untuk kegiatan-kegiatan lain, tentunya ini sangat memprihatinkan kita ya. Kecuali memang pertunjukan tersebut telah disesuaikan sebagaimana yang ada di fatwa MUI. Misalkan sound horeg tersebut desibelnya diturunkan, kemudian tontonan atau pertunjukan tersebut itu tidak ada idza, itu gangguan. Idza itu gangguan ketertiban umum, gangguan kesehatan, tidak ada doror. Doror itu bahaya. Bahaya di sini bisa menyebabkan orang menderita serangan jantung, misalkan tiba-tiba, kemudian pendengaran yang berdenging atau menyebabkan gangguan telinga sampai permanen, itu namanya doror-doror, bahaya-bahaya harus dihilangkan karena akibat suara yang keras. Kemudian di sana kalau yang namanya pertunjukan itu di sana ada lawazim. Lawazim itu kebiasaan-kebiasaan yang menyertai pertunjukan tersebut. Di sana ada kasful aurah. Kasful aurah itu membuka aurat, artinya busananya membuka aurat. Kemudian diiringi dengan tarian atau jogetan yang ya erotis lah, kira-kira begitu. Apalagi kemudian di beberapa laporan itu juga disertai mabuk-mabukan dengan minuman-minuman keras di sana. Oke, Pak Yai, ini kan sudah dikeluarkan fatwa haram, tapi kita tahu masih ada beberapa pertunjukan sound horeg yang terjadi. Apakah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada sanksi yang bisa dikeluarkan melihat hal ini? Kalau fatwa itu adalah pedoman keagamaan, sehingga sanksinya langsung dari Tuhan, dari Gusti Allah, ya dosa. Saat ini kami sudah bersama dengan Kapolres Lumajang, AKBP Alexandi Siregar, untuk membahas mengenai sound horeg, fenomena sound horeg yang begitu marak di Lumajang. Pak Kapolres ini melihat fenomena sound horeg di Lumajang yang begitu marak, MUI ini telah mengeluarkan fatwa haram, tapi mengapa dari pihak kepolisian sendiri masih memberikan izin untuk sound horeg ini masih melakukan pentas? Rekan-rekan, kalau kita menyimak secara teliti fatwa MUI yang dikeluarkan, yaitu fatwa MUI nomor 1 tahun 2025, itu memang menyatakan haram di ketentuan hukum itu ada di poin ketiga dan poin kelima. Poin ketiga itu apabila terjadi kerusakan akibat dampaknya, misalkan melintas di suatu jembatan terus dirusak agar bisa lewat. Nah kemudian yang kalau kami tidak salah menyimak, apabila melakukan mungkin suatu tarian yang sifatnya erotis dan membuka aurat.
Nah, kemudian apabila dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya, kemudian di poin kelima itu kalau kami tidak salah menyimak, apabila berpotensi tabzir, yaitu berpotensi mubazir dari suatu kegiatan. Nah, itu yang dinyatakan haram. Nah, kembali lagi, apabila kegiatan karnaval itu menggunakan sound yang sifatnya mengeluarkan suara lebih dari 85, pasti kami tidak akan izinkan. Itu tadi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau temuan kami di lapangan, kemarin kami sempat ikut juga dalam salah satu karnaval begitu ya, di mana ada sound horeg, dan kemudian ketika kami tanyakan pada teknisinya seberapa besar desibelnya, ini dia menyatakan kurang lebih 125-an, 120-125-an. Artinya itu ada pelanggaran di situ. Sama-sama melihat, artinya tim dari Polres Lumajang yang melaksanakan pengamanan juga ikut mengukur. Di sini bisa kita tunjukkan, artinya dari petugas kita yang memang mengeluarkan izin dan melaksanakan pengamanan juga ikut mengukur. Nah, ini kegiatan juga ya, kita ikut mengawasi. Nah, sehingga desibel-desibel yang memang sudah dijadikan ketentuan sebagai batas maksimal itu kita ikuti terus. Kalau penyampaian dari teknisi boleh saja, nggak ada apa-apa. Justru kalau misalkan dia menyampaikan 120, kami ukur 120, pasti saat itu kami bubarkan. Satu lagi saya ingin tunjukkan Pak, beberapa tampilan ya, jenis tampilan yang kemarin diperlihatkan kepada masyarakat. Ini kalau kita sempat merekam juga, sempat menilai, ini mungkin terlihat cukup terbuka, cukup vulgar begitu ya kalau ditunjukkan ke publik. Seperti apa nih Pak menilainya? Nah, kami juga sudah menyampaikan kepada panitia dan seluruh penari untuk tidak memberikan tarian-tarian erotis. Itu saya yakin mendekati pembubaran. Kami sudah berikan teguran, kami sampaikan lewat panitia yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres atas Sama-sama. waktunya. Baik. Terima kasih dan Baik. selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Terus kemudian jam setengah 10 yang adik Bogor itu jam setengah 10.